Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 537. Scene diawali dengan betapa kagetnya Zhang Yi mendengar kalau 10 tim yang sudah dikirim kota Blizzard ke kota Linhai sudah musnah. Zhang Yi sampai bertanya-tanya dalam pikirannya tentang seberapa kuat anggota Eclipse sampai bisa memusnahkan 10 tim itu. Ada 10 kelompok mutan, dan mereka musnah dalam waktu kurang dari 3 hari. Apakah organisasi Eclipse Moon itu benar-benar sekuat itu? Pikir Zhang Yi yang masih terdiam dengan mulut terbuka dan sulit percaya dengan apa yang dia dengar. Zhu Zheng kemudian melalui panggilan telepon menjelaskan lagi kalau kali ini dia berencana mengirimkan tim investigasi kota Blizzard, namun dia menginginkan Zhang Yi ikut untuk memberikan dukungan. Kali ini, kita akan membentuk tim yang lebih kuat untuk menghadapi para Ronin itu. Tim ini akan dipimpin oleh tim investigasi dan kau akan bertanggung jawab untuk membantu mereka. Kata Zhu Zheng menjelaskan pada Zhang Yi dengan maksud membujuk Zhang Yi. Zhang Yi yang sudah mengetahui situasi kali ini sangat serius dari perkataan Zhu Zheng sebelumnya. Dengan tegas menjawab kalau dia pergi ke kota Blizzard sesuai permintaan Zhu Zheng. Baiklah, aku akan bergegas ke sana secepat yang ku bisa. Kata Zhang Yi dengan wajah serius. Setelah itu dia menutup telepon dan berjalan keluar dari kamarnya dan berjalan ke ruang tamu untuk menemui semua orang. Tepat setelah Zhang Yi sampai di rumah tamu, Liang Yu dengan sigap langsung menanyai Zhang Yi tentang apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Ucap Liang Yu yang rupanya sudah menduga-duga kalau ada yang tidak beres. Lagi pula mereka baru saja membuat kejadian besar di kota Tianhai. Zhang Yi yang langsung duduk di samping KR setelah sampai kemudian memberitahukan apa yang baru saja dia dengar dari Zhu Zheng. 10 kelompok mutan yang dikirim untuk melenyapkan Ronin Eclipse Moon sudah dimusnahkan sepenuhnya. Barusan wilayah Jiangnan memanggilku, dan aku berencana untuk membawa 2 orang bersamaku. Ucap Zhang Yi sambil duduk di kursi dan langsung menunjuk Liang Yu masih berdiri sejak tadi. Liang Yu, ucap Zhang Yi, dengan maksud kalau salah satu dari orang yang akan dia bawa ke kota Blizzard adalah Liang Yu. Liang Yu yang mendengar itu kemudian bertanya siapa orang selanjutnya. Siapa yang kedua? Ucap Liang Yu bertanya pada Zhang Yi. Yang kedua tentu saja Hua Hua. Ucap Zhang Yi sambil menangkap Hua Hua yang berada di dekatnya. Ngomong-ngomong ternyata kucing itu orangnya. Baru tahu hohoho. Setelah itu Paman Yu yang mendengar kalau 2 orang yang akan pergi dengan Zhang Yi ke kota Blizzard adalah Liang Yu dan Hua Hua kemudian menanyakan bagaimana dengan orang yang tersisa. Karena ini masalah serius yang menyangkut negara mengapa hanya 2 orang yang pergi, ditambah lagi Paman Yu yang merupakan mantan tentara merasa dia harus ikut. Bagaimana dengan kami? Zhang Yi, apa kau berencana meninggalkan kami dan menghadapi bahaya sendirian? Ini masalah kehormatan nasional, dan sebagai seorang veteran, aku tidak bisa berdiam diri saja. Ucap Paman Yu bertanya pada Zhang Yi karena baginya terlalu aneh pergi hanya bertiga. Gendut Su yang juga mendengar itu kemudian mengungkit tentang kebersamaan mereka saat bertarung selama ini jadi dia berpikir kalau kali ini juga harus bersama. Kita sudah menghadapi berbagai masalah bersama sebelumnya, dan kami berharap bisa membantu MU kali ini juga. Ucap Gendut Su dengan penuh semangat. Setelah mendengar perkataan Paman Yu dan Gendut Su yang berniat untuk ikut Zhang Yi ke kota Blizzard, Zhang Yi pun dengan santai menjawab kalau masalah bukan masalah biasa. Niat MU baik, tapi ini perang, bukan perkelahian saudara. Kata Zhang Yi menjelaskan sambil mengelus Hua Hua yang berada di pangkuannya. Zhang Yi kemudian menjelaskan pada Gendut Su dan Paman Yu betapa seriusnya masalah ini. Kalian harusnya tahu, kekuatan masing-masing dari 10 kelompok mutan yang dikirim sebelumnya tidak jauh berbeda dari pasukan pangkalan di kota Tianhai.
Dan semua pemimpin mereka adalah mutan tingkat Delta. Bahkan dengan tim yang besar, mereka semua dibunuh oleh Ronin-Ronin itu. Apakah menurutmu kau tidak akan menjadi umpan meriam jika kamu pergi ke sana? Kata Zhang Yi menjelaskan secara halus kalau 10 mutan tingkat Delta sudah mati di tangan para Ronin Eclipse Moon, yang artinya mutan di bawah tingkat Delta hanya akan menjadi sasaran empuk. Paman Yu yang mengerti maksud dari perkataan Zhang Yi dan menyadari kalau dirinya yang masih di tingkat Gamma tidak akan bisa berbuat apa-apa jika ikut ke sana. Aku sekarang di tingkat Gamma LV3. Lupakan saja, bos. Kalau kau tidak membiarkanku pergi maka aku tidak akan pergi. Kata Paman Yu yang lesu setelah mengetahui maksud Zhang Yi. Zhang Yi yang melihat itu kemudian mengatakan kalau jika dia memang membutuhkan bantuan, dia pasti akan menghubungi dan memanggil mereka. Kali ini, aku hanya akan pergi ke kota Linhai untuk mengetahui situasi di sana. Jika aku memerlukan bantuan, aku akan menghubungimu dan mengizinkanmu pergi ke sana. Ucap Zhang Yi memberitahu Paman Yu. Paman Yu yang tadinya lesu kemudian kembali bersemangat dan memberitahu Zhang Yi kalau dia akan menunggu Zhang Yi memanggilnya. Baiklah, kau harus ingat untuk memanggilku jika sudah waktunya. Ucap Paman Yu menjawab dengan penuh semangat. Tentu saja. Ngomong-ngomong, tolong gantikan aku memberitahu masalah ini pada pangkalan lainnya. Aku harus segera ke sana. Ucap Zhang Yi yang setuju akan memanggil Paman Yu dan Gendutsu jika diperlukan dan menyerahkan masalah lain pada mereka sebelum dia pergi. Setelah itu KR yang sejak tadi duduk di samping Zhang Yi kemudian memberitahukan pendapatnya pada Zhang Yi. Mengapa aku merasa misi ini akan sangat berbahaya? Apakah musuh kali ini sangat kuat? Bukankah mereka hanya 13 orang? Ucap KR bertanya berdasarkan intuisi wanitanya. Ingat guys, intuisi wanita sering benar. Zhang Yi yang belum mengetahui apapun tentang organisasi Ronin Eclipse Moon tidak bisa menjawab dengan pasti namun berharap kota Blizzard mempunyai informasi itu dan sudah punya rencana untuk menghadapi para Ronin Eclipse Moon itu. Aku tidak punya informasi apapun tentang organisasi Eclipse. Jadi aku hanya bisa menunggu dan melihat setelah pertempuran ini, apakah wilayah Jiangnan sudah mengumpulkan informasi lengkap atau tidak. Kata Zhang Yi menjawab KR sambil menggelengkan kepalanya. Yang Mi yang mendengar semua itu dan juga menyadari kalau situasi kali ini berbeda dari semua hal yang terjadi sebelum merasa cemas dan mengkhawatirkan keselamatan Zhang Yi kemudian mengatakan. Kekhawatirannya itu. Kita akan berperang lagi? Aku benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Ucap Yang Mi sambil memegangi lengan Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu dan melihat wajah cemas Yang Mi kemudian mencoba menenangkannya dengan meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, aku dan Liang Yu akan baik-baik saja. Ucap Zhang Yi sambil memeluk Yang Mi ngomong-ngomong hua-hua gak diabut-sebut. Oke lanjut. Kalau begitu kau harus melindungi diri Mu sendiri. Kata Yang Mi lagi yang meminta Zhang Yi untuk meyakinkannya. Tentu saja, kata Zhang Yi sambil mengelus kepala Yang Mi. Zhang Yi yang berniat segera pergi ke kota Blizzard kemudian berpamitan dan menyerah perlindungan dan hal lainnya di shelter pada Paman Yu dan Gendutsu. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku serahkan perlindungan rumah ini padamu. Ucap Zhang Yi pada Paman Yu sebelum berdiri. Jangan khawatir, serahkan padaku dan Fatisu. Ucap Paman Yu menjawab perkataan Zhang Yi. Singkat cerita Zhang Yi yang sudah berganti pakaian dengan pakaian MC-nya bersama dengan Liang Yu dan Hua-Hua berjalan keluar shelter menuju mobil salju. Tepat beberapa meter dari sebelum mereka masuk mobil salju, Liang Yu kemudian memanggil Zhang Yi dengan ragu-ragu. Sang. Ucap Liang Yu yang tidak bisa memanggil nama Zhang Yi dengan lengkap karena merasa ragu. Zhang Yi yang mendengar panggilan Liang Yu yang tidak lengkap itu kemudian menoleh dan meminta Liang Yu untuk mengatakan apa yang dia pikirkan tanpa ragu. Jika ada yang ingin kau tanyakan, katakan saja. Kata Zhang Yi meyakinkan Liang Yu yang merasa ragu dengan apa yang ingin dia katakan. Zhang Yi, jika suatu hari nanti, kami tak lagi berharga bagimu, apakah kau akan meninggalkan kami? Tanya Liang Yu pada Zhang Yi,
Yang terpikirkan Zhang Yi akan meninggalkan mereka. Yang rupanya Liang Yu baru terpikirkan hal itu setelah kejadian hari ini. Kemudian chapter 537 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, Raiden dan Changli memarahiku dalam mimpi, karena akun Genshin dan Wuaku tidak terurus. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.